Konon di jembatan inilah mulai kisah mistis itu terjadi. Itulah yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kan sosok dari makhluk lain atau sebangsa jin yang memang mencari tumbal ataupun korban jiwa. Assalamualaikum rekan, Puhaba, semoga kalian sehat selalu. Dan terima kasih sudah klik video Dekni. Nah, jadi ini adalah YouTube pertama Dekni. Dan di video pertama ini, Dekni akan menceritakan kepada rakan-rakan semua tentang misteri hantu Halimah Jembatan Senapit Gunung Selamat. Jadi, buat rekan-rekan semua yang lihat video YouTube Dekni, mohon dukung Dekni dengan cara like dan subscribe video Dekni untuk mendapatkan video-video Dekni selanjutnya. Oke, nggak usah banyak cincong, langsung saja kita mulai ceritanya. Bicara misteri jurang jembatan Senapit yang berlokasi di Lembah Selawa, Kabupaten Aceh Besar, tidak bisa dipisahkan dari kisah mistis, yaitu hantu Halimah yang konon katanya kerap mengganggu pelintas jalan. Menurut informasi dari berbagai sumber dan dibarengi dengan penerawangan gaib dari investigasi hantu Aceh, bahwa kehadiran sosok perempuan cantik dan misterius di jurang jembatan Senapit berawal dari sebuah kisah pilu puluhan tahun yang lalu. Jadi rekan, nama hantu Halimah ini ternyata sangat populer di kalangan masyarakat Aceh, terutama bagi para mereka yang melintasi Jalan Merah dan Banda Aceh. Nah, di sini itu ada sebuah jembatan kembar yang disebut sebagai Jembatan Senapit, tepatnya itu di bawah kaki Gunung Selawah. Nah, jembatan inilah yang menjadi penghubung antara daerah Medan dan juga Aceh. Nah, konon di jembatan inilah mulai kisah mistis itu terjadi. Dan jembatan ini juga dianggap sebagai rumah bagi sosok hantu Halimah. Nah, diketahui jembatan Senapit ini sebenarnya sudah dibangun sejak tahun 80-an. Dan jembatan tersebut juga banyak sekali menyimpan kisah-kisah horor nih. Dan kalau kita tahu sendiri ya, tahun 80-an itu Aceh itu masih berkonflik. Dan pada masa itu memang di Aceh ini masih sangat masa-masa yang mencekam ya. Nah, jadi dari hal-hal mistis itulah masyarakat setempat banyak mengaitkan kejadian-kejadian aneh itu dengan sosok dari hantu Halimah ini. Nah, ada juga beberapa pengakuan dari para supir kendaraan umum, mau itu bus, high-is, dan lain sebagainya, yang mengaku bahwa mereka sering ataupun pernah melihat sekelebat asap putih, sosok hitam yang berdiri di jembatan Senapit ini, sehingga mengaburkan mata mereka, dan itulah yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Dan jika rekan tahu juga, jembatan Senapit ini dihimpit oleh jurang, yaitu kiri kanannya itu jurang dan di bawahnya tuh sungai gitu. Dan konon katanya di bawah jembatan itulah Halimah dieksekusi oleh para pelaku. Banyaknya kisah horor dan juga kecelakaan yang sering terjadi di jembatan Senapit ini sering dikaitkan dengan sosok hantu Halimah tadi nih rekan. Namun, pada suatu waktu diketahui ada tim investigasi dari Paranormal Aceh yang mencoba berkomunikasi dengan hantu Halimah tadi. Mereka tuh melakukan mediasi di bawah jembatan Senapit tadi. Nah, jadi rekan, konon nih katanya sosok hantu yang saat itu diajak berkomunikasi oleh pakar supranatural dari Aceh adalah sosok hantu Halimah. Dan hantu Halimah ini mengaku bahwa kecelakaan yang sering terjadi di jembatan Senapit itu bukanlah ulah dari dirinya, melainkan sosok dari makhluk lain atau sebangsa jin yang memang mencari tumbal ataupun korban jiwa. Nah, rekan, sejarah keberadaan sosok hantu Halimah ini sebenarnya telah beredar sejak tahun 80-an, mulai dari Halimah tadi meninggal dunia. Dan diyakini bahwa sosok Halimah ini meninggal karena adanya perlakuan yang tidak baik terhadap dirinya. Bahwa adanya sebuah tragedi yang amat memilukan, yaitu tragedi pemerkaos dan juga pembunuhan yang dilakukan oleh 6 orang pelaku ataupun pemuda kepada Halimah hingga menyebabkan Halimah tadi meninggal dunia.
Nah, sosok Ratu Halimah ini mengaku saat itu usianya tadi baru beranjak 18 atau 19 tahun, rekan. Nah, konon katanya saat itu Halimah sedang berjalan kaki di ruas jalan Jembatan Senapet pada malam hari. Saat itu Halimah sedang berjalan pulang menuju ke rumahnya. Nah, karena zaman dahulu itu kan masih hutan-hutan ya di ruas jalan Senapet dan belum banyak rumah, bahkan jauh dari pemukiman warga. Jadi kondisi saat itu memang sangat sepi dan tanpa penerangan sama sekali. Dan Halimah saat itu hanya berjalan seorang diri melewati jembatan Senapet. Dan tiba-tiba di saat Halimah sedang berjalan, datang sebuah mobil kijang warna hitam yang berhenti tepat di depan Halimah. Tanpa sepatah kata apapun, tanpa babi bu, beberapa lelaki yang diduga berusia tak terpaut jauh dari Halimah turun dari mobil. Nah, para lelaki itu pun langsung menyeret tubuh Halimah ke dalam mobil. Halimah pun sontak langsung berontak dan juga meminta tolong. Namun, siapa yang mau menolong, rekan? Di saat itu, wilayah Jembatan Senapet tadi ini, hutan kiri kanan, jurang, dan jauh dari pemukiman warga. Bahkan tidak ada penerangan sama sekali. Hingga naasnya, tak ada satu orang pun yang menolong Halimah di saat itu. Karena Halimah tadi memberontak, akhirnya Halimah mendapatkan satu tinjuan dari para pelaku. Dan itu membuat Halimah menjadi pingsan hingga tak sadarkan diri. Dan ketika Halimah tersadar, ia tidak tahu dan tidak menyadari bahwa dirinya ternyata telah dilecehkan oleh para lelaki bejat tersebut. Yang Halimah rasakan saat itu adalah di bagian area kewanitaannya merasakan hal yang sangat pedih dan juga sakit yang teramat parah. Dan diketahui ternyata saat itu Halimah telah diperkaos oleh beberapa orang lelaki dan itu dilakukan secara bergantian. Makanya tadi Halimah merasakan sakit yang amat luar biasa kan. Bejat banget ya kalau kita bayangkan, aduh aku gak sanggup sih bayangnya gimana dia itu diperkaos oleh beberapa pria dan diketahui itu ada sekitar 6 orang pria yang melakukan itu secara bergiliran. Kalian bayangkan gimana rasa sakitnya. Ya ampun, bener-bener jahat banget ya. Dan ketika Halimah tadi membuka mata, ia melihat seorang lelaki sedang menindih tubuhnya yang sudah tidak berdaya dan dipertontonkan oleh banyak lelaki lainnya. Aduh, aku gak sanggup pikir sih ya, gak sanggup bayangin juga gimana penderitaan Halimah tadi. Bahkan saat itu, kondisi Halimah ini sudah babak belur lah kan. Dan dia itu sudah gak berdaya karena selain diperkaos, ia juga dipukuli oleh para pelaku tadi. Halimah yang telah sadar pun kembali memberontak. Ia pun meminta tolong dan berteriak sekuat tenaga. Namun naas juga tetap tidak ada yang menolongnya. Bahkan, para lelaki bejat dan buas itu malah semakin membrutal memukuli Halimah hingga Halimah akhirnya pingsan dan kembali tidak berdaya. Bahkan ia tidak sadarkan diri lagi. Setelah keenam manusia bejat itu memuaskan nafsunya, mereka pun mulai berpikir untuk mengatur sebuah strategi agar perilaku ataupun kejahatan yang mereka lakukan ini tidak diketahui oleh orang lain atau pihak kepolisian. Pilihannya adalah dengan cara membumbun Halimah. Nah, namun saat itu diketahui ada sedikit cekcok antara pemuda tadi nih rekan. Jadi ada 4 orang yang diketahui setuju untuk melakukan pembumbun terhadap Halimah dan 2 orang lagi tidak setuju karena mereka masih merasa rasa kasihan karena ketika tadi Halimah sudah diperkaos lalu dibumbun, jadi ada rasa nggak tega nih antara 2 orang tadi. Tapi yang keempat orang ini memilih untuk membumbun Halimah demi bisa menyelamatkan diri mereka gitu. Jadi karena suara lebih banyak untuk melakukan bumbun terhadap Halimah, akhirnya Halimah pun dieksekusi oleh keenam manusia bejat tersebut. Nah, diketahui Halimah meninggal dengan cara dicekik oleh mereka. Bahkan ada satu manusia yang paling bejat. Ketika Halimah sudah meninggal dunia, 1 orang lelaki bejat ini melakukan perkaosan kembali terhadap mayat Halimah yang sudah terbujur kaku dan babak belur. Sadis ya. Aduh, aku ceritanya tuh kayak gimana gitu. Rasanya kayak aku tuh sedih, campur aduk kayak marah gitu loh. Ini dan aku nih menceritakan sama kalian juga di malam hari loh.
dengan cerita sehoror ini, kalian bayangkan gimana rasanya. Parah banget ya rekan ya ceritanya ya. Nah, meskipun belum jelas secara pasti mengenai sosok hantu Halimah ini, namun yang pasti gangguan yang didapatkan oleh para sopir dan seringnya terjadi kecelakaan di jembatan Snapit ini diperkuat oleh warga bahwa itu dilakukan oleh sosok penunggu di jembatan ataupun hutan sepanjang Gunungan Kaki Selawah. Nah, kembali ke cerita hantu Halimah tadi. Jadi diketahui setelah Halimah tadi meninggal, ia pun berusaha untuk membalaskan dendamnya kepada para pelaku yang telah memperkaos dan juga membunuh dirinya. Nah, diketahui Halimah ini sejak itu selalu mencari korban jiwa, di mana setelah ia berhasil melampiaskan amarah dan dendamnya, ia pun berhenti untuk melakukan pembunuhan terhadap para pelintas jalan karena ia telah berhasil membalas dendamnya tadi rekan. Makanya Halimah tadi juga menolak jika kecelakaan yang sering terjadi masa kini itu dilakukan oleh dirinya, dan dia pun menanggapi itu bahwa hal tersebut dilakukan oleh para penunggu lainnya dan itu bukan dirinya dan tidak ada campur tangan Halimah. Terkait dengan seringnya sosok Halimah terlihat di kawasan tersebut, Halimah mengaku bahwa itu dilakukannya agar manusia yang masih hidup tahu bahwa ia pernah ada. Nah, Halimah juga sempat memberikan satu petuah kepada tim investigasi agar para pelintas jalan. Kalian dengar itu apa? Serem banget. Ini ya kalau kita nonton malam-malam ya. Nah, jadi di sini Halimah juga memberitahu kepada tim investigasi Aceh untuk mengabarkan kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati ketika melewati lintasan jalan jembatan Senapit, tepatnya di bawah kaki Gunung Selawah. Karena menurut Halimah, jalan tersebut selain memiliki belokan yang tajam dan curam, juga sering membuat human error nih rekan. Jadi bagi rekan-rekan semua yang ada melewati jalan lintasan Medan Banda Aceh, terutama ketika melewati jembatan Senapit, harap berhati-hati dan tetap fokus. Selain itu, jangan lupa untuk baca doa dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke rekan, jadi gimana menurut kalian semua terkait kisah ini? Apakah kalian pernah melewati jalan lintas Medan Banda Aceh, terutama di jembatan Senapit? Dan apa yang kalian rasakan ketika kalian sudah memasuki kawasan wilayah kaki Gunung Selawah? Oh ya, dan jika mungkin ada berbagai informasi lagi yang kalian ketahui tentang kisah tersebut, kalian bisa komentar di bawah ya. Dan segala perbaikan, kritik, juga saran dari rekan-rekan semua akan Denny terima. Kalian bisa langsung saja komentar di bawah ini. Oke rekan, sekian video pertama Denny. Makasih banyak untuk semuanya yang udah nonton dan juga support Denny. Jangan lupa like, komen di bawah untuk saran-saran videonya, dan jangan lupa nyalain notifikasi subscribe untuk mendapatkan informasi video Denny selanjutnya. See you rekan. Terima kasih.